فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan isti'adzah. Apa hukum isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran? Faisal, mustahab. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Padahal Allah perintahkan fasta'idz billah. Nah, karena Nabi di saat khutbah membaca ayat Al-Quran tapi tidak membaca isti'adzah, tidak membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tayyib. Dan lafaz isti'adzah yang sahih bagaimana lafaznya? Nabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang datang dalam Al-Qur'an. Adapun yang datang dalam As-Sunnah bagaimana lafaznya? Indaka alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Adapun tambahan a'udzu billahis samiil alim pada riwayat-riwayat yang datang ikhwanifillah kita tidak mendapati penguat untuknya. Baik, lalu apa makna min hamzihi? Min hamzihi maknanya apa? Inda Kasyah. Apa min hamzihi? Hah? Apa Hudzaifah? Nah, min hamzihi ay min al-massi wal junun, yaitu dari kerasukan syaitan atau dari kegilaan. Wa nafkhihi apa maknanya Ridwan? Kesombongan, minta perlindungan dari kesombongan syaitan. Wa nafthi apa Umar? Dari syair batil dan semua perkataan batil yang didengung-dengungkan oleh syaitan. Baik. Dan isti'adzah penting yang hendaknya kita senantiasa membacanya ketika akan membaca Al-Quran. Berhubungan dengan tata cara isti'adzah ketika seorang memulai bacaan Al-Quran. Apabila dia memulai dari awal surat, ketika memulai awal surat bagaimana bentuknya, bagaimana indaka Aba Zaid, apa saja? Yang pertama dipisah-pisahkan antara isti'adzah, basmalah dan awal surat masing-masing waqaf. Terus digabungkan semuanya, istilahnya apa? Waslul jami'. Kalau tadi qat'ul jami', yang kedua waslul jami'. Yang ketiga
Nah, isti'adzah dan basmalah disambung, kemudian berhenti dan baru membaca awal surat. Yang keempat, tayyib membaca isti'adzah, berhenti, kemudian menggabungkan antara basmalah dengan awal surat. Tayyib. Dan hukum ini berlaku pada semua surat atau ada pengkhususan? Indak Abah Muhammad. Pengkhususan surat apa? Surat At-Taubah. Nah, karena pada surat At-Taubah tidak ada basmalah padanya, sehingga ketika seorang mengawali surat At-Taubah, dia hendaknya hanya membaca isti'adzah saja tanpa membaca basmalah. Baik, sekarang kita masuk pada babul basmalah. Ma sighatuha bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sighah basmalah. Oleh karena itulah pada pembahasan yang lalu di pelajaran yang lain kita telah membedakan antara apa? Perkataan bismillah dan basmalah. Kalau basmalah, ikhwanifillah, ini yang dimaksud adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Tapi kalau bismillah, ini ya lafaz bismillah saja. Taib. Dan sighahnya jelas bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan khilaf di kalangan para ulama, apakah dia merupakan ayat bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan. Dan yang rajih, basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, tapi ayat yang khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berdasarkan hadits Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin bacaan Al-Fatihah. Dan yang lebih tegas lagi menunjukkan bahwasanya basmalah bukan pula merupakan awal semua surat di dalam Al-Quran adalah hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Abi Dawud dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya basmalah adalah apa? Fasal baina suwar, ayat yang diturunkan untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Ini diingat-ingat dan akan terus terulang pada setiap kali kita membaca tentang pembahasan basmalah, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah, dikarenakan memang Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menuliskan basmalah padanya. Dan hikmahnya, sebagian ulama menegaskan karena antara Al-Anfal dan At-Taubah ikhwanifillah itu ibarat satu surat. Kemudian pada satu tempat bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat di dalam Al-Quran, di pertengahan. Di surat apa itu? Indak ya Rifki. Nah, dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ma maknaha, apa maknanya? Maknaha asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Taib. Di sini
ada yang perlu dibuang ikhwan fillah atau dikurangi. Naam, bismi. Maknaha asta'inu billahirrahmanirrahim. Bisminya kata pengarang untuk apa dikurung saja, dihilangkan. Dalam artian tidak perlu ditulis bismi, karena menerangkan makna bismillahirrahmanirrahim. Maknanya asta'inu billahirrahmanirrahim, yaitu aku meminta pertolongan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Au abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, atau aku mengawali dengan apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wajal, sebagai bentuk tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah azza wajal. Kita bisa mengambil makna isti'anah dari ba, karena ba pada bismillahirrahmanirrahim lil isti'anah. Dan ini jelas kita pelajari dalam setiap awal pembahasan suatu kitab. Nah, sekarang pembahasan yang khusus dengan tilawah. Ma hukmuha? Sekarang hukum membaca basmalah. Wal jawab indal iftitahi bi awwalis surah mustahabbatun bistithna'i suratit taubah. Ketika membuka awal surat, ketika seorang mulai membaca atau di pertengahan membaca tapi dia di awal surat, intinya apa? Dia memulai awal suatu surat, maka hukumnya mustahabbah, disunnahkan membaca basmalah dengan pengecualian surat At-Taubah. Yang kedua, indal iftitahi bi ghairi awalis surah, ketika membuka bacaan di selain awal surat. Nah, di selain awal surat, misalnya dia membaca dari awal juz tapi bukan awal surat, maka yajuzul ityanu biha tabarrukan, boleh mendatangkan basmalah dalam rangka tabarruk. Wa tarkuha afdal li adami thubuti dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkannya lebih utama. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dalil yang sabit tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengawali bacaan dari pertengahan, dari selain awal surat, kita tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Oleh karena itulah yang utama ketika membaca ikhwan dari selain awal surat, ya isti'adah, kemudian langsung membaca apa yang diinginkan. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, indal jam'i baina suratain, ketika menggabungkan antara dua surat. Maksudnya ay indal intiha minas suratil ula wa syuru'i fi suratil lati taliha, yaitu tatkala selesai dari surat yang pertama kemudian memulai ke surat yang setelahnya. Taib, laka salah satu aujuhin jaizah, maka engkau memiliki apa? 3 cara yang diperbolehkan.
Bistitsna'i suratil Anfal ma'a suratit Taubah, dengan pengecualian surat Al-Anfal dan bersama dengan surat Taubah. Ini ketika menggandengkan, misalnya seorang membaca Al-Ikhlas kemudian Al-Falaq. Taib, atau di sini nanti dicontohkan Al-Kafirun dan An-Nasr. Yang pertama qat'ul jami'. Berarti apa? Jelas waqaf pada setiap akhir surat dan waqaf di akhir basmalah. Ai al-wuquf ala akhir surah, thumma al-wuquf ala al-basmalah, thumma al-ibtida' bi awwali surah allati ba'daha. Maksudnya dia waqaf di akhir surat, kemudian waqaf pada basmalah, kemudian mengawali awal surat yang setelahnya. Wadzalika nahu, dan yang demikian itu contohnya lakum dinukum waliyadin, berhenti, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian membaca surat setelahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini qat'ul jami'. Sedangkan waslul jami' yang kedua ai waslu nihayati surah bil basmalah bi awali surah al-lahiqah jumlatan wahidah. Nah, menggabungkan akhir surat dengan basmalah dengan awal surat berikutnya menjadi apa? Satu kesatuan dan satu napas. Contohnya lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Digandeng. Yang ketiga qat'ul awal wa waslul tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menggandengkan yang kedua dengan yang ketiga. Ai al-wuquf ala akhir surah, berhenti pada awal surat, kemudian thumma waslul basmalah bi awwali suratil lahiqah, kemudian menggandengkan basmalah dengan awal surat berikutnya. Wadzalika nahu lakum dinukum waliyadin. Waqaf, kemudian bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Tanbih wa yukrahu waslu nihayati surati bil basmalati wal wuqufi 'alaiha thumma syuru' bi awwali surah allati ba'daha. Nah, ini tanbih, diingat-ingat. Cara yang diperbolehkan ada 3. Tayyib. Dan diberi peringatan, yaitu dibenci menyambung akhir dari surat dengan basmalah. Misalnya telah membaca lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim, berhenti situ baru baca idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa? Alasannya li'alla yatawahhamus sami' anna al-basmalah ayatun minas suratil ula, agar orang yang mendengar tidak timbul sangkaan bahwasanya basmalah itu adalah bagian ayat dari surat yang awal. Kemudian yang kedua, alasan kedua, ini ingat-ingat, wali annal basmalata li bidayati suwar, dikarenakan basmalah itu untuk awal suatu surat. Bagaimana kok malah dijadikan akhir? Alasan ketiga, atau 2 alasan ini. Kemudian perkara berikutnya, wali ta'lam anna hadhihi al-awjuh jaizatun 'inda waslika suwar min awalil Qur'an ila akhirih lal aks. Dan perlu diketahui bahwasanya cara-cara yang diperbolehkan ini, ya, yang 3 tersebut, cara-cara tersebut diperbolehkan
ketika engkau menggabungkan surat-surat dari awal Al-Quran sampai akhirnya, tidak kebalikannya. Taib, tidak kebalikannya. Berarti kalau dibalik maka tidak, pilihannya tidak 3. Tapi pilihannya tidak 3. Antara qat'ul jami' atau waslul jami' atau qat'ul awal wa waslu ats-tsani bits-tsalits. Tapi yang jelas diperbolehkan pada semua kondisi, yaitu apa? Paling mudahnya apa? Qat'ul jami'. Tayyib, yaitu kita wakaf pada setiap akhir ayat. Akhir ayat wakaf, kemudian ketika mengawali surat baca basmalah, walaupun itu suratnya dia baca balik. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Baqarah. Kemudian selesai Al-Baqarah membaca apa? Dalam surat malam beliau An-Nisa. An-Nisa kemudian balik ke Ali Imran. Setelah selesai An-Nisa kemudian apa? Balik ke Ali Imran. Maka jelas dalam kondisi ini yang tidak ada syak untuk seseorang apa? Memilih apa caranya alif qat'ul jami', yaitu berhenti di akhir An-Nisa, kemudian apa? Membaca basmalah, kemudian membaca awal surat Ali Imran. Qala amma ma baina awakhir suwar allati qabla surati Taubah ma'a awaliha falaka thalathatu awjuh. Adapun apa yang ada antara akhir-akhir surat sebelum surat At-Taubah, yaitu apa? Ayat di akhir surat berarti surat Al-Anfal, atau dia ketika mau membaca surat yang lain. Pokoknya mengawal, setelah itu dia membaca surat At-Taubah dari awalnya, maka engkau memiliki 3 cara. Mudahnya ketika ingin membaca Al-Anfal kemudian diteruskan At-Taubah, maka caranya dengan wakaf atau dengan wasl atau dengan sak, yaitu dengan membaca saktah. Yang pertama al-waqaf. Waqaf wa dzalika ala akhir surat Al-Anfal. Yang demikian itu pada akhir surat Al-Anfal waqaf. Tsumma al-ibtida' bi awali surat At-Taubah hakadha. Kemudian mengawali dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf. Kemudian bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini wakaf, dan ini cara paling mudah, kawan. Kalau bingung, maka cara paling mudah, pokoknya kaidahnya di akhir setiap ayat wakaf. Bahkan kalau ada saktah pun, kalau dia wakaf di akhir setiap ayat, ini tidak ada yang menyalahkan. Yang kedua al-wasl, menyambung. Wa yakunu biwasli akhir suratil Anfal bi awwali suratit Taubah jumlatan wahidah min ghairi tawaqqufin bi nafasin wahid. Yaitu dengan menggandengkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah menjadi satu tanpa wakaf dengan satu nafas. Maka hakada.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Digandeng. Ini cara kedua. Berarti tidak ada basmalah. Nah, karena memang tadi membaca basmalah di awal surat Taubah hukumnya apa? Indah Iqbal, wajib atau sunnah? Naam, ghairu mustahabbah. Ini kalau mau amannya. Perhatikan di halaman 47. Mengawali dengan basmalah mustahabbah bisina'i surat Taubah. Disunahkan kecuali surat At-Taubah, berarti tidak disunahkan pada awal surat At-Taubah. Yang ketiga as-sakt. Wa yakunu bi saktatin latifatin min ghairi tanaffusin ala akhir suratil Anfal. Berarti apa? Itu dilakukan dengan apa? Saktah latifah. Itu dia berhenti, berhenti yang apa? Yang singkat, tanpa mengambil napas di akhir surat Al-Anfal. Bedanya saktah dengan waqaf. Kalau waqaf berhenti, kemudian tarik napas. Sedangkan saktah ini dia apa? Berhenti sebentar tanpa apa? Menarik nafas. Kemudian wal ibtida' bi awwali surat Taubah, ya, mengawali dengan awal surat At-Taubah hakada. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ada saktah latifah, yaitu berhenti singkat tanpa mengambil nafas. Paling mudah mana? Paling mudah mana, Faisal? Hah? Jadi 3 cara ini paling mudah mana? Ya dengan wakaf. Taib dengan wakaf. Tapi 2 hukum yang lain perlu diketahui. Tanbih, amma idza wasalta awakhiras suwar allati ba'da surati Taubah ma'a awwali surati Taubah falaysa laka illa al-waqf bitanaffus. Naam. Adapun apabila engkau menggandengkan akhir-akhir surat, allati ba'da surati Taubah ma'a awwali surati Taubah. Engkau ingin menggandengkan akhir-akhir suatu surat yang setelah surat At-Taubah dengan awal surat At-Taubah. Misalnya apa? Dia ingin membaca apa? Yunus. Baik. Yunus kemudian baru setelahnya At-Taubah. Boleh tidak? Boleh. Tapi pilihannya apa? Pilihannya falaisa laka illal waqf bitanaffus. Maka tidak ada pilihan bagimu kecuali cara yang pertama, yaitu waqaf. Yaitu dengan bernapas. Dia ambil napas, kemudian apa? Baca. Baik. Nah, ini beberapa ahkam sebutan basmalah. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.